Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Selamat bertemu kembali para mahasiswa. Kita bertemu kembali dengan secara online dan patut kita bersyukur kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Kita masih tetap bisa belajar dengan waktu-waktu, dengan situasi walaupun online. Baiklah. Para mahasiswa, sekian kali kita pertemuan dengan sistem online ataupun YouTube yang saya kirim adalah suatu kesempatan untuk pembelajaran lebih pendalaman lagi oleh para mahasiswa. Saya hari ini dalam mata kuliah misiologi, saya akan menceritakan betapa berhubungan antara misiologi untuk mempelajari budaya-budaya di mana kita sedang melaksanakan pemberitaan firman Tuhan. Sebagai contoh, kita di dalam suatu budaya atau suatu daerah, khususnya di negara kita, mestilah kita akan memahami terlebih dahulu, bahkan bila mampu dan lebih sempat lagi untuk mempelajari bahasa yang digunakan sebagai komunikasi masyarakat setempat. Sesungguhnya kita ini merupakan seorang yang ahli di dalam bidang misiologi. Ahli menggunakan bahasa, ahli memanfaatkan bahasa, ahli memanfaatkan tradisi, budaya atau kebiasaan masyarakat di setempat yang kita datangi, termasuk harus ahli juga menghafal ayat-ayat Alkitab sebagai jawaban pamungkas manakala masyarakat bertanya atau mempertanyakan perihal tentang tugas Anda, perihal tentang Yesus Kristus yang kita junjung, yang kita bawa saat menuntaskan tugas kita sebagai duta firman Tuhan, yaitu bermisi. Saudara-saudara para mahasiswa, banyak hal yang sudah kita baca bersama, kita ikuti, yang dosen sudah kirimkan melalui video. Sesungguhnya mahasiswa juga harus lebih banyak juga membaca dari bagian-bagian lain untuk memahami betapa pentingnya menguasai segala jembatan, bukan jembatan secara fisik, tapi jembatan komunikasi untuk sampailah pemberitaan Injil itu. Bermisi adalah harus menguasai bahasa, adat istiadat setempat, sehingga kita mampu menguasai juga hati, merebut hati rakyat. You are mastering the knowledge, mastering the languages, and mastering the culture of the people. Menguasai atau memahami bahasa, adat kebiasaan sehingga bisa memenangkan hati rakyat. Sebenarnya permisi itu hampir mirip-mirip juga dengan tugas militer, TNI khususnya di Indonesia, yaitu untuk melaksanakan teritorial yang nafasnya atau hidupnya adalah memenangkan hati rakyat, the winning of the heart of the people. Bagaimana kita bisa menangkan hati rakyat? Kita harus bersahabat, menjalin komunikasi, menjalin hubungan, menjalin persahabatan, sehingga kita dapat masuk dalam sendi-sendi kehidupan yang kita jadikan bagian untuk bermisi. Saudara, teori-teori harus ada baca sendiri, sementara juga dari bagian baik. Tapi kita terus harus membuat suatu sasaran utama atau prioritas, yaitu utamakanlah, sekali lagi nasihat saya, utamakanlah yang sudah Anda kuasai bahasanya, yang sudah mungkin kalau nggak bahasanya adat istiadatnya,
atau saudara sudah memahami lingkungan masyarakat tersebut, itu terlebih dulu untuk saudara hadapi, untuk saudara bersinergi, sehingga keberadaan saudara memberitakan Injil Tuhan akan lebih diterima oleh masyarakat setempat. Itu nasihat saya. Yang selanjutnya, bahwa sesungguhnya memberitakan Injil atau bermisi itu bukanlah sesuatu mendeklarasikan agama. Bukan mendeklarasikan agama, tapi mendeklarasikan, memproklamirkan Yesus Kristus adalah juru selamat. Seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang disabdakan oleh beliau, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus sendiri mensabdakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya, Tuhan Yesus Kristuslah jalan keselamatan satu-satunya menuju surga. Dan dialah kebenaran, artinya dialah yang membenarkan kita untuk menjadi layak di hadirat Bapa kita di surga. Dan kebenaran itu akan membenarkan keberadaan kita yang kita punya dosa, kita tidak layak di hadirat Bapa kita, Allah Bapa kita di surga, sehingga bahkan kita dijadikan hidup yang baru. Karena dialah kehidupan, dan kita diizinkan hidup ataupun selesai hidup atas seizin Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mau tandaskan terus-menerus bahwa manakala saudara melaksanakan misi atau memberitakan Injil adalah sesuatu pekerjaan yang sangat berat, tapi juga sungguh sangat mulia. Karena Anda adalah duta Tuhan Yesus Kristus. Yaitu bukanlah memproklamirkan agama Kristen. Bukan. Karena sesungguhnya kalau kita belajar sejarah gereja, bahwa sebutan Kristen pun bukanlah untuk memproklamirkan agama. Tapi di Antioquia lah, ada tertulis mengatakan, di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Yang menyebut adalah orang-orang Romawi, Yunani, orang Israel, agama Yahudi, dan yang lainnya. Yang menyatakan karena murid-murid Yesus setelah Yesus Kristus naik ke surga, semakin banyak, karena semakin imannya dimantapkan oleh Roh Kudus, semakin banyak orang menjadi pengikut Kristus, maka ada ucapan ejekan dari para tentara Romawi, penguasa Romawi, di Korintus, di Antioquia lah pertama-tama murid-murid itu disebut Kristen. Ucapan Kristen adalah mula-mula sebagai ejekan bahwa pengikut Kristus Yesus. Sesuatu ejekan tetapi memberi penandaan bahwa dia adalah murid Yesus Kristus. Kalau murid yang mula-mula memang 12. Bahkan akhirnya 11 karena Yudas Iskariot menyelesaikan dirinya sendiri dengan bunuh diri. Tapi tergantikan oleh murid. Dan selanjutnya kita mendapatkan makin banyak orang yang percaya Yesus Kristus, maka disebut juga murid-murid Yesus Kristus. Dan mengapa semakin banyak, semakin menyebar? Karena semangat roh yang menyala yang berkobar dalam kehidupan umat Tuhan Yesus Kristus semakin banyak dan semakin banyak, semakin berkembang. Karena pemberitaan tentang sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus, adalah pemberitaan kehidupan, pemberitaan untuk keselamatan, penebusan, pengampunan dosa. Orang Yunani, orang Romawi zaman itu mungkin banyak berfilsafat, terlalu banyak penyembahan patung berhala, dewa-dewi yang dibuat diciptakan mereka, dari hewan, dari nama-nama hewan, dari nama-nama segala macam, asal mereka sebut mungkin demikian banyaknya. Tetapi hanya satu Allah yang Esa itu, yang telah pernah menjadi manusia, berinkarnasi,
Yesus Kristus namanya, dan mengalami kehidupan sebagaimana manusia biasa, dan mati disalib, tapi pada hari yang ketiga bangkit pula. Dan setelah bangkit, mendatangi, mereformasi kembali iman percaya murid-muridnya, dan sekian puluh hari Yesus Kristus naik ke surga. Inilah yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Kehidupannya guru mereka ini, Yesus Kristus inilah yang diberitakan terus-menerus, semakin menandaskan iman percaya orang yang mendengar. Maka sangat banyaklah orang-orang, baik orang Israel yang beragama Yahudi, untuk percaya bahwa benar apa yang diberitakan, apa yang dideklarasikan murid-murid Yesus, semakin membuat mereka terkagum dan mereka senang untuk ajaran Yesus Kristus itu. Juga banyak orang-orang Romawi, orang Yunani, bahkan orang Ethiopia, bahkan mungkin ke Jazirah sampai India, semakin banyaklah anak cucu umat Kristen. Saudara, karena banyaknya muncullah seorang kaisar namanya Kaisar Nero. Nero ini seorang kaisar yang bengis, yang kejam. Dia memperlakukan orang-orang Kristen dengan sedemikian kejam. Ingin membumi hanguskan seluruhnya, genocide, menghancurkan, meniadakan sama sekali. Dibunuhnya, dilamuri, lalu dimakankan ke hewan buas, dibakar ke dalam kota, dan semuanya difitnahkan kepada orang-orang Kristen. Saudara, ini suatu salib, ini suatu sengsara yang dipikul oleh umat Kristen mula-mula. Sudah ucapan Kristen awalnya adalah suatu ejekan, suatu pengucapan ejekan, Kristen. Terus ditambah lagi kebengisan Kaisar Nero yang sedemikian bengis. Dia dari kebengisannya selain membunuh semua orang-orang yang percaya Yesus Kristus, dia juga membunuh ibu kandungnya sendiri. Setelah dia mati, setelah Kaisar Nero mati, ditambah lagi Kaisar Diocletianus. Kaisar Diocletianus pun sama kejamnya, dibunuhinya lah semua orang Kristen. Dia tidak senang dengan kehadiran orang Kristen. Tapi itulah hebatnya kuasa Tuhan. Semakin banyak yang dibunuh, semakin banyak yang disiksa, semakin banyak yang dimakankan ke hewan buas, semakin beranak cucu, semakin banyak jumlah orang Kristen pada abad mula-mula. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ternyata muncullah the Great Alexander. Alexander yang agung waktu mau berperang. Di langit dia terlihat ada suatu tanda salib, dan ada tertulis begini, menanglah dengan tanda ini. Ternyata betul, tanda itu tanda palang salib. Setelah dia menanyakan kepada umat Kristen, itu adalah dijawab oleh orang-orang Kristen, itu adalah tanda yang telah dilakukan, yang saudara kaum Romawi telah menghukum guru kami dengan menyalibkannya. Tapi dialah soko guru, dialah juru selamat, dia yang mengampuni pengampun dosa, dialah juru selamat dan pengampun dosa. Dan akhirnya Alexander yang agung berangkat berperang dan berkemenangan. Setelah itu dia mendatangi umat-umat Kristen untuk mengatakan, angkatlah saya. Selain dia menjadi kaisar, angkatlah saya sebagai tokoh agamamu. Maka kaisar mulai saat itu menjadi paus, jabatan rangkap. Selain menjadi kaisar, dia menjadi pemimpin agama Kristen. Agama Kristen mula-mula disebut Katolik. Saudara, maka semenjak itulah terjadi di semua jazirah kolonial kerajaan Alexander yang agung, dideklarasikanlah bahwa seluruh masyarakat di wilayah kekaisarannya harus beragama Kristen. Dapat dibayangkan pada pengalaman yang dirasakan nenek moyang orang-orang Kristen adalah sedemikian bengis, sedemikian kejam, sedemikian menghabiskan kehidupan mereka. Tiba-tiba sedemikian nikmatnya
semua kegiatan, semua orang pun masuk menjadi Kristen. Orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah patung berhala masuk tanpa paksaan karena adalah perintah kaisar. Saudara, dapat dibayangkan bagaimana kualitas kekristenan yang dialami Kristen abad mula-mula. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini adalah suatu analisa kajian kita. Bagaimanapun orang dengan kuasa Tuhan harus menjadi pengikutnya adalah bukan karena banyak-banyaknya menjadi Kristen, tetapi kehidupan kualitasnya, karakternya dirubah karena oleh firman Tuhan. Permisi adalah mengajak orang untuk membuat keputusan bertobat. Bertobat mengambil keputusan mengaku dosa-dosa kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu melaksanakan pertobatan dan karakternya diperbarui Roh-Nya yang kudus. Itu adalah suatu kemenangan misi. Satu persatu kalau global adalah menjadi tim yang kuat, yang mantap untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudara, jangan lupa bahwa menjadi Kristen bukanlah jawaban, tetapi berubah, melahir baru, born again, lahir baru oleh Roh Kudus. Inilah jawaban menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Artinya misi kita berhasil. Misi kita sebagai para misiolog adalah membuat orang bertobat dari hidup lamanya, dari lembah dosa yang dilakukan selama ini, pindah ke kemuliaan di pertobatan kehidupannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini pastilah suatu keberhasilan karena pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudara para mahasiswa, saudara harus bisa memilah-milah yang mendeklarasikan seperti yang dideklarasikan Yesus Kristus. Bukanlah deklarasi agama. Yesus Kristus tidak menyabdakan ikutlah agamaku, bukan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menyabdakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya dialah jalan apa? Jalan tol ke surga. Hanya melalui Yesus Kristuslah orang ini layak masuk surga. Hanya melalui percaya beriman kepada Yesus Kristuslah seseorang dilayakkan dan disiapkan tempatnya di surga. Karena Yesus Kristus berasal dari surga dan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi semua orang yang beriman, percaya kepada Dia. Untuk jalan dan dikatakan dan kebenaran. Dialah yang membenarkan. Dialah kebenaran adalah hal-hal yang dibicarakan di dalam sepanjang abad sampai Dia datang yang kedua kali. Bahkan Dialah pribadi yang membenarkan saudara, kalau saudara dan saya minta ampun dan kita bertobat padanya sehingga kita dijadikan posisi benar dari segala kesalahan, dari segala tudingan, dari segala dakwaan karena dosa perbuatan kita dan segala ketidaklayakan kita pada Allah. Saudara, bermisi sungguh asik, yaitu membuat orang yang sedemikian tidak berharga, yang sedemikian telah kehilangan kemuliaan Allah, dibawa, diajak untuk mengaku dan percaya melaksanakan kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, para mahasiswa, perlengkapi hidupmu, perlengkapi studimu, perlengkapi wawasanmu untuk sepenuhnya belajar firman Tuhan. Sehingga firman yang saudara baca, yang saudara renungkan, yang saudara geluti, menjadikan senjata yang ampuh, ditambah dengan doamu dan pengurapan Roh-Nya yang kudus terhadap saudara para mahasiswa. Ini merupakan sesuatu pecutan, sehingga orang yang mendengar dari cerita Anda, dari kisah yang saudara ceritakan, yaitu kisah Yesus Kristus, pastilah mengambil keputusan untuk melaksanakan pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kesungguhan hati. Oleh sebab itu, para mahasiswa, dalam mata kuliah misiologi ini, jangan jemu-jemu mempraktekkan, memberitakan Injil Tuhan. Tapi pun sebelum melaksanakan, jangan jemu-jemu mempelajari segala strategi. Jangan jemu-jemu untuk banyak belajar.
banyak belajar, baik itu bahasa-bahasa sebagai pengantar, mempermudah saudara masuk kepada suatu kelompok masyarakat, baik belajar budaya, tradisi masyarakat yang akan saudara tuju untuk saudara jadikan sasaran pemberitaan Injil, pengalaman kehidupan mereka, sehingga saudara boleh diterima, menyatu dengan masyarakat, bagaimana tata cara kehidupan mereka sehari-hari, tata cara makan minum mereka, tata cara pernikahan mereka. Kalau semakin disempurnakan di dalam firman Tuhan, bukankah sesuatu yang baru, bukankah sesuatu yang dibenarkan oleh firman Tuhan? Saudara menjadi pahlawan yang luar biasa bagi sesamamu, manakala memberitakan Injil Tuhan, manakala bermisi dan melaksanakan misiologi ini dengan sukacita dan dengan segala ilmu yang memadai, ya, bahkan dengan firman Tuhan yang memadai, yang sudah saudara pelajari, yang sudah saudara gali, yang sudah saudara mantapkan dengan semua ayat-ayat, bahkan semua kisah, baik tentang sejarah gereja, baik tentang firman Tuhan itu, sehingga banyak orang mempertanyakan, akan kita bisa jawab dengan mudah. Bukan hanya menjawab, bahkan mendoakan, sehingga mereka merasa dipenuhi kebutuhannya. Itu apa? Menjawab segala kebutuhan mereka, bukan sekadar kebutuhan fisik, bukan hanya sekedar kebutuhan materi, tapi kebutuhan jiwanya yang sedang mencari-cari siapakah yang maha besar, siapakah Allah yang maha besar itu, yang mungkin mereka sebut dengan bahasa daerah mereka banyak hal. Sebagai contoh, di suatu suku mungkin Jawa disebut terus Gusti dan segala macam. Tapi kita kalau mempelajari, sesungguhnya semua itu mengarah kepada pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, para mahasiswa, terus saya nasihatkan, saya harapkan, jangan bosan dan jangan kendor semangatmu. Teruslah beritakan Injil Tuhan. Saudara, manakala mempraktekkan Injil Tuhan itu, mempraktekkan, mendeklarasikan, dan membagi, meng-share kepada sesama masyarakat, akan engkau melihat akan banyak jiwa-jiwa untuk bertobat, meninggalkan hidup lamanya, hidup lama yang penuh dengan pertumpahan darah, hidup lama yang penuh peperangan suku, hidup lama yang penuh kekejaman, hidup lama yang penuh kanibal. Begitu percaya pada Yesus Kristus, karakter mereka dirubah menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang suka memaafkan, mengampuni, bukan untuk berperang, untuk berkelahi, tapi memaafkan, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan kepada sesamanya, kepada semua wilayah. Bukankah itu perintah firman Tuhan? Saudara, sungguh nikmat sebagai mahasiswa teologi saat berkuliah dengan mata kuliah misiologi, saudara sekaligus bisa mempraktekkan. Sebagai nasihat saya sebagai dosen, sekaligus Anda mempraktekkan, dan saudara boleh melihat betapa dahsyat penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, betapa dahsyat penyertaan Tuhan untuk membimbing saudara melakukan tahap demi tahap misiologi itu. Percayalah, kalau belum pernah dilakukan, saudara nggak akan bisa bercerita. Kalau belum pernah saudara jebur untuk mempraktekkannya, saudara belum bisa menceritakan. Oleh sebab itu, sebelum saudara melakukan, banyak berdoa, banyak baca ayat firman Tuhan. Manakala saudara menghadapi sesama manusia mempertanyakan, dalam kamus pikiran dan hati kita langsung keluar, walaupun kata-kata pasal dan buku ayatnya nggak perlu kita sebut, tapi kalimatannya keluar dari mulut kita karena didorong dari perintah rekaman di dalam pikiran kita, sehingga memuaskan, memberikan bimbingan yang tulus, memberikan arahan yang benar kepada sesama masyarakat yang sedang kita memang jadikan sasaran misiologi. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati, membimbing, bahkan Tuhan Yesus memerintahkan pasukan malaikatnya melayani kita, bahkan Tuhan melihat ada di samping kita untuk terus menguasai bibir, mulut, hati, pikiran, mata, telinga, semua panca indera kita, manakala kita bekerja sebagai duta Kristus,
sebagai misiolog, maka terus dengan semangat lakukanlah ini. Percaya Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus menyertai saudara, Tuhan Yesus pasti memberi kemenangan buat saudara. Tuhan Yesus terus ada di garda depan, mengawal, memegang tangan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga memerintahkan pasukan malaikatnya melayani kita dimanapun kita berada. Baik saat kampus, saat mempraktekkan firman Tuhan, saat mempraktekkan penginjilan dan mempraktekkan bagaimana misiologi ini turun menjadi bagian kesehari-harian dari para mahasiswa teologi khususnya. Haleluya. Para mahasiswa, ini mata kuliah pada pertemuan ini, maka nasihat saya, tugas dari saya, ikuti video pencerahan dari saya tadi. Setelah itu berikan tanggapan dari menurut saudara. Kalau saudara ada pengalaman untuk telah mempraktekkan, saudara boleh menceritakan dalam jawaban Anda, dan lihat, kutiplah ayat Alkitab menguatkan tanggapan saudara, sehingga dosen pun menilai mengutip ayat-ayat Alkitab bukan ayatnya saja, tapi termasuk kalimat-kalimat dari ayat Alkitab yang saudara kutip itu menjadi bagian tambahan nilai poin buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Sampai ketemu dalam pertemuan yang akan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati para mahasiswa. Shalom.